memberikan tips atau cara bagaimana membuat SOP khusus untuk usaha kuliner model boats atau kuliner yang dijual dengan memakai media boats atau gerobak. Kali ini Master SOP akan memberikan tips atau cara bagaimana membuat SOP khusus untuk usaha kuliner model boats atau kuliner yang dijual dengan memakai media boats atau gerobak. Maka khusus untuk rekan-rekan yang mempunyai usaha model boats ya, bisa menyimak video ini sampai habis karena ini sangat bermanfaat. Atau mungkin ada teman-teman yang ingin punya bisnis atau usaha kuliner gerobakan atau model boats, silakan juga nonton video ini. Ya, insya Allah akan saya share bagaimana tips cara membuat SOP. Ya, mulai dari membuat struktur organisasinya, kemudian bagaimana job description-nya, sampai bagaimana membuat SOP itu sendiri. Ikuti terus video ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar Anda selalu dapat update materi-materi SOP dan sistem bisnis. Sebelum kita membuat SOP, maka yang perlu kita perhatikan, buat dulu pertama adalah bisnis prosesnya, ya. Kedua, buat struktur organisasinya. Nah, yang ketiga, buat job description. Baru kemudian yang keempat adalah SOP. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi bahwa sebelum buat SOP, ya, identifikasi terlebih dahulu apa sih bisnis proses dalam menjalankan usaha kuliner model boat atau gerobak ini, ya. Maka setelah kita ketahui apa saja proses bisnisnya, maka kita buatkan struktur organisasinya, ya, buat dalam bentuk bagian struktur organisasi. Yang ketiga kemudian lengkapi dengan apa? Job description yang menggambarkan tugas, tanggung jawab serta wewenang dari setiap bagian ya dalam suatu organisasi. Nah, langsung saja kita lihat dulu yang pertama, yaitu apa sih proses bisnis usaha kuliner model boat ini. Pada umumnya usaha kuliner model boat ini pertama adalah ada produksi, ya, kita produksi dulu. Misalnya kalau kita bikin cilok, ya, atau bakso, maka yang pertama adalah kita bikin baksonya terlebih dahulu, maka ada produksi, ya, itu proses bisnis yang pertama. Yang kedua kemudian ada pemasaran, bagaimana memasarkannya supaya produk yang sudah kita bikin itu laku. Tentu ada pemasaran, yaitu pemasaran untuk mengenalkan, ya, agar produk ini laku untuk dijual. Setelah produksi kemudian ada pemasaran, maka ketika sudah dipasarkan banyak orang kenal, maka orang akan berdatangan untuk apa? Untuk melihat, membeli, mengorder dan lainnya. Maka di sana juga ada namanya proses bisnis yang disebut dengan sales, ya, atau proses menjual. Kalau memasarkan itu adalah proses mengenalkan, ya. Kalau sales, ya, itu adalah bagaimana menjualnya, ya, menjualnya itu berbeda dengan mengenalkan, ya. Dan setelah ada sales, ya, maka ada juga yang membantu ketika orang berdatangan, ya, kemudian ada transaksi sudah jalan, maka ada admin, ya, yang membantu dalam administrasi operasional dan penjualan, dan juga ada keuangan. Maka kalau kita lihat di proses dari SOP kuliner ini, ya, ada 4. Ya, tadi pertama adalah proses produksi, pemasaran, sales, dan admin keuangan. Ya, ini rekan-rekan sekalian. Kalau sudah kita temukan, ya, 4 proses bisnis ini misalnya, maka kemudian gilirannya kita buat struktur organisasi. Dari bisnis proses yang sudah kita tentukan tadi, maka akan kita dapatkan struktur organisasi sebagai contoh seperti ini. Di situ ada owner, kemudian ada manajer operasional. Ya, ini contoh yang kita berikan di paket SOP kuliner model boats, ya. Nanti rekan-rekan sekalian bisa menyesuaikan apa yang diperlukan dalam membuat struktur organisasi sesuai dengan bisnis proses.
bisnis Anda. Nah, kalau di dalam contoh ini ada owner, kemudian di bawahnya ada manajer operasional, ya, kemudian ada kepala sales, kemudian ada kepala produksi, kemudian ada admin dan keuangan, kemudian ada marketing. Dan di bawah kepala sales ada supervisor, ya, di bawah supervisor ada outlet cabang dan outlet mitra. Kemudian kepala produksi ada bagian pengaitan bahan, produksi itu sendiri, quality control dan teknisi. Kemudian admin dan keuangan ada accounting, kasir dan pajak. Terus marketing ada di bawahnya staf marketing. Nah, itu contoh daripada struktur organisasi. Kalau kita lihat dari bagian organisasi ini adalah struktur sudah menyiapkan bahwa bisnis akan besar. Coba perhatikan organisasinya, ya. Di situ ada marketingnya sendiri, ada keuangan sendiri, ada produksi sendiri, ya. Tidak bicara hanya di outlet. Dari contoh strukturisasi ini kita wujudkan di warna orange tadi, yaitu di bawah kepala sales, ya, di bawah bagian kepala sales itu ada supervisor. Supervisor mengontrol atau membawai dua jenis outlet. Yang pertama adalah outlet cabang, dan yang kedua adalah outlet mitra. Outlet cabang adalah outlet milik sendiri, kalau mitra adalah outlet yang kita jual kepada orang lain, atau kita kerjasamakan, atau bagi hasil, atau istilah kemitraan, ya. Ya, ini mempunyai tata kelola yang berbeda. Kemudian kita lanjutkan outlet cabang, ya, itu di bawahnya ada operator, yaitu ada operator penjual bakso yang langsung dikontrol oleh supervisor. Nah, kemudian di outlet mitra itu juga ada operator, ya. Maka di sana ada owner, yaitu karena ini kemitraan maka ada owner mitra. Maka kita lihat dari struktur ini, maka supervisor ada mengontrol owner atau mengawasi, dan dia juga supervisor itu mengontrol juga. Silakan simak selanjutnya.